Teknik mendengarkan secara verbal merupakan ucapan atau perkataan yang bisa dilontarkan oleh seorang coach dalam proses interaksi coaching. Teknik mendengarkan secara verbal ini merupakan bentuk komunikasi dua arah yang mengindikasikan bahwa seorang coach benar-benar mendengarkan secara aktif atas apa yang disampaikan oleh coachee. Lalu, apa saja teknik mendengarkan secara verbal yang dapat dilakukan oleh coach, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah komentar singkat. Nah, komentar singkat ini dapat berupa komentar yang ya atau baik, oke, ya. Pada tahap ini ucapan kata-kata kecil seperti yang tadi saya sampaikan itu menandakan bahwa Anda, yaitu sebagai seorang coach, masih mendengarkan dan menyimak apa yang sedang disampaikan oleh coachee. Yang kedua, teknik mendengarkan secara verbal adalah parafrase. Parafrase ini berupa penegasan kembali makna sebuah pernyataan yang dilontarkan oleh coachee dengan menggunakan kata lain tanpa mengubah konteks kalimat. Pada parafrase ini, seorang coach mempertegas kembali apa yang telah disampaikan oleh coachee, namun dengan bahasa atau kata ataupun kalimat yang berbeda. Tetapi artinya tetap mengandung hal yang sama. Yang ketiga, teknik yang disebut dengan reframing. Reframing ini adalah mengambil situasi yang sama dan kondisi atau keadaan yang sama dan kemudian memberi mereka fakta dengan arti yang berbeda. Kalau saya melihatnya ini biasa kita andaikan dengan melakukan analogi. Kita menganalogikan sesuatu yang disampaikan oleh coachee dengan situasi dan keadaan yang sama. Yang keempat, teknik verbal. Ketika kita mendengarkan, kita bisa melakukan yang namanya apresiasi. Apresiasi ini kita menyampaikan kepada orang lain, yaitu kepada coachee, mengenai kualitas ataupun prestasi ataupun sebuah tindakan yang positif yang telah dilakukan. Kita memberikan apresiasi atau pengakuan atas nilai diri maupun kualitas coachee secara jujur dan tulus, tidak perlu berlebihan. Yang kelima, yang disebut dengan refleksi. Teknik refleksi dalam mendengarkan ini dapat berupa coach akan memantulkan kembali atau merefleksikan kembali kata-kata, pikiran, dan perasaan dari coachee. Contohnya bisa seperti mengulang kembali kata kunci atau keyword yang telah tadi dikemukakan oleh coachee. Misalnya, jadi Anda mengatakan bahwa Anda akan membuat sebuah tindakan yang memberi dampak yang luas ya. Nah, itu misalnya salah satu bentuk dari refleksi. Yang keenam, afirmasi. Afirmasi ini adalah salah satu teknik juga dalam mendengarkan ya secara verbal. Afirmasi ini misalnya bisa dalam bentuk seperti ini. Sepertinya Anda telah menangani hal tersebut dengan hati yang ikhlas atau dengan sepenuh hati. Nah, afirmasi ini adalah cara yang tepat untuk meningkatkan kepercayaan diri coachee agar tetap berpikir positif. Afirmasi ini berupa kata-kata positif yang diberikan dalam proses mendengarkan untuk menjaga coachee tetap bersikap positif sambil menandakan bahwa Anda memahami apa yang dikatakan oleh coachee.
Yang ketujuh, pertanyaan yang relevan. Pertanyaan yang relevan, mengajukan pertanyaan yang relevan merupakan teknik verbal yang juga menandakan bahwa kita ini memang mendengarkan secara aktif. Berikan pertanyaan sesuai dengan respon dari coach. Maka seorang coach sebenarnya tidak perlu menyiapkan daftar pertanyaan yang panjang, namun melakukanlah eksplorasi lebih lanjut informasi coach dengan mengandalkan pertanyaan-pertanyaan yang powerful. Dan yang terakhir adalah teknik klarifikasi. Teknik klarifikasi dapat dilakukan ketika apa yang disampaikan oleh coach tidak konsisten. Klarifikasi ini diperlukan untuk mengetahui apa yang menjadi fokus dari coach sebenarnya, sehingga memudahkan bagi coach dalam memahami. Contohnya, Anda sebelumnya mengatakan bahwa keluarga adalah hal yang penting. Dan baru saja Anda katakan juga bahwa karir juga penting. Jadi yang mana sebenarnya yang penting menurut Anda? Nah, ini bentuk dari pertanyaan atau kalimat yang mengajukan klarifikasi. Sekali lagi, klarifikasi ini untuk memudahkan bagi coach dalam memfasilitasi proses coaching agar kita bisa memahami fokus yang sebenarnya dari coach.